Selamat malam Pak Beni, Mbak Intan, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tugas khusus yang telah saya susun pada mata kuliah Kalkulus Diferensial kelas D. Sebelumnya, perkenalkan saya Kurnia Alfa Alfianita dengan NIM 18141414093. Penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan dapat digunakan dalam dunia penerbangan. Turunan digunakan untuk menghitung percepatan dan jarak yang dialami pesawat sehingga nantinya pesawat tidak akan kehilangan arah maupun terbang di luar navigasi bandara. Kecepatan pesawat yang dipengaruhi oleh waktu dapat diturunkan sehingga menghasilkan percepatan pesawat itu sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh petugas navigasi bandara untuk tetap memonitor pergerakan pesawat di udara. Jadi, salah satu penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat ditemukan dalam dunia penerbangan. Jadi, pesawat yang terbang ini tidak sembarang terbang karena dia menggunakan konsep turunan. Nah, lalu penerbangan membutuhkan sarana atau peralatan yang dipasang untuk membantu navigasi pesawat udara yang disebut dengan alat bantu navigasi. Nah, salah satu alat bantu navigasi penerbangan itu adalah DVOR atau Doppler Very High Frequency Omnidigital Range. Nah, DVOR memiliki kegunaan untuk memberikan informasi arah kepada pilot mengenai pesawat terhadap suatu bandara udara. Nah, DVOR ini bekerja pada frekuensi 108 MHz sampai 108 MHz. Nah, pada gambar yang ada di layar ini merupakan bentuk dari DVOR. Nah, DVOR ini dapat diletakkan di luar ataupun di dalam bandara. Jadi, kegunaan dari DVOR ini, dia membantu memberikan informasi arah kepada pilot untuk kapan atau di mana pesawat yang dikemudikan oleh pilot itu dapat landing dalam suatu bandara. Oke, next. Nah, ini merupakan gambar dari cara kerja DVOR ini. Nah, bahasa gampangnya, DVOR ini seperti rambu-rambu lalu lintas yang ada di darat. Jadi, DVOR ini yang akan membantu pilot untuk mengetahui di mana posisi atau kapan pesawat yang dikemudikan oleh pilot dapat mendarat dengan baik dan aman pada suatu bandara. Nah, tadi turunan dapat digunakan dalam dunia penerbangan. Teori yang sesuai untuk mengkaji alat bantu navigasi DVOR, salah satu alat bantu navigasi tadi, dalam turunan itu adalah kecepatan dan percepatan. Jadi, teori pada turunannya itu yang berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, pada dasarnya, konsep turunan yang berkaitan ialah konsep turunan pada fungsi naik atau fungsi turun, nilai optimum yaitu maksimum atau minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertama. Nah, sederhananya, hubungan kecepatan dan jarak dalam konsep turunan dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu Ft sama dengan
S aksen T. Lalu selain kecepatan, tadi ada percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh suatu objek gerak. Pada konsep turunan, percepatan ditentukan dari turunan kedua fungsi jarak tempuh lintasan maupun turunan pertama fungsi kecepatan. Jadi, secara sistematis, sederhananya penulisan hubungan percepatan dengan kecepatan dan jarak dalam konsep turunan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AT sama dengan S aksen T sama dengan S double aksen T. Jadi, di sini percepatan ini dapat diturunkan dari turunan kedua fungsi jarak tempuh lintasan. Jadi turunan kedua dari fungsi jarak tempuh lintasan maupun dari turunan pertama fungsi kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh. Posisi sebuah pesawat yang sedang bergerak selama 5 sekon dinyatakan dengan fungsi ST sama dengan 7T ditambah 10T kuadrat ditambah 5T pangkat 3 dikurang T pangkat 4. Pertanyaannya, tentukan kecepatan dan percepatan pesawat saat T sama dengan 2 sekon. Nah, di sini pembahasannya seperti dari kajian teori tadi, untuk kecepatan itu dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi jarak tempuh lintasannya. Jadi di sini Ft sama dengan S aksen T. Jadi turunan pertama dari fungsi jarak tempuh lintasannya tadi. Di sini fungsi jarak tempuh lintasannya yang diketahui itu tadi adalah St sama dengan 7T ditambah 10T kuadrat dikurang 5T pangkat 3 dikurang T pangkat 4. Nah, ST ini kita turunkan. Lalu diperoleh FT sama dengan 7 ditambah 20T ditambah 15T kuadrat dikurang 4T pangkat 3. Lalu kita substitusikan karena pertanyaannya tentukan kecepatan pesawat saat T atau waktunya yaitu 2 sekon. Jadi kita substitusikan T-nya 2, maka diperoleh kecepatan pesawat saat T 2 sekon itu adalah 75 meter per detik. Lalu pertanyaan berikutnya, tentukan percepatan pesawat saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk percepatan tadi ditentukan dari turunan pertama jarak tempuh lintasan atau turunan kedua dari kecepatan. Jadi di sini AT sama dengan S double aksen T atau AT diperoleh dari tadi turunan pertama dari kecepatan, lalu kita buat jadi turunan kedua. Diperoleh AT sama dengan 20 ditambah 30T dikurang 12T kuadrat. Lalu karena tadi percepatan pesawat ditanyakan percepatan pesawat saat T 2 sekon, maka kita substitusikan T-nya menjadi 2, yaitu diperoleh A 2 itu sama dengan 32. Jadi percepatan pesawat saat T sama 2 sekon adalah 32 meter per sekon kuadrat. Demikian pembahasan saya terkait tugas khusus yang telah saya susun. Mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang tidak berkenan. Semoga tugas khusus yang telah saya susun ini dapat memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah kalkulus diferensial kelas D. Terima kasih.